Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini kami memenuhi tugas UAS pengantar bisnis dan manajemen. Dosen pengampunya Bapak Mutamasikin MKom. Dan di sini kami menganalisis dua aplikasi proses bisnis yang disusun oleh saya sendiri, Dwi Febri Ratmianti dengan NIM 7012101157 dan rekan saya Yundria Rahmadani dengan NIM 7012100234, kelas 2H, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini kami sudah menentukan poin-poin yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama, dua aplikasi proses bisnis, nama perusahaan pengembang, dan jenis platform yang digunakan oleh aplikasi. Yang kedua, fungsi dari bagian manajemen yang dapat dilakukan oleh aplikasi tersebut. Yang ketiga, analisis perbedaan yang ditemukan dalam mencoba aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut. Di sini, kami akan menjelaskan poin-poin yang sudah ditentukan kepada dua aplikasi proses bisnis, yaitu di sini kami mengambil aplikasi mobile banking dan yang kedua aplikasi WhatsApp bisnis. Dan di slide sini saya akan menjelaskan aplikasi mobile banking. Mobile banking ini ialah layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Layanan mobile banking ini juga dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh atau diinstal oleh nasabah. Perusahaan pengembang, perusahaan yang mengembangkan aplikasi mobile banking ini ialah BSI, BNI, BCA, dan lain-lain. Tetapi, mobile banking perusahaan yang sering saya gunakan yaitu BSI Mobile. Jenis platform pada mobile banking ini ialah Android maupun iOS karena sangat simpel dan sederhana untuk mudah atur keuangan tabungan di mana saja dan kapan saja yang sudah tersedia fitur-fitur dalam mobile banking ini. Dan mudah juga untuk diinstal di Android dan memasukkan data-data kita atau pendaftarannya tanpa harus susah-susah ke bank. Fungsi dari bagian manajemen yang dapat dilakukan oleh aplikasi mobile banking. Fungsi dari bagian manajemen yang dilakukan oleh aplikasi mobile banking ini ialah organizing atau pengorganisasian. Karena di dalam mobile banking ini sudah membentuk sebuah hubungan kerja masing-masing untuk mempermudah kinerja aplikasi mobile banking ini, seperti layanan transfer antar rekening ke bank lain, layanan beli-membeli, dan lain-lainnya. Jadi, dalam aplikasi mobile banking ini menggunakan fungsi manajemen organizing, yaitu tadi, karena sudah ada cara kinerjanya masing-masing atau strukturnya. Dalam aplikasi mobile banking ini pun sangat mudah untuk seseorang yang mempunyai bisnis atau hal lainnya untuk cepat dan mudah mengetahui saldo udah masuk atau belum dari pelanggannya tanpa harus bolak-balik ke bank atau mesin ATM. Analisis perbedaan yang ditemukan dalam mencoba aplikasi mobile banking. Perbedaan yang saya temukan dalam mencoba aplikasi mobile banking ini ialah fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut. Karena sangat mempermudah dalam memahami aplikasi mobile banking ini tanpa harus bolak-balik ke bank untuk mengecek saldo yang ada pada tabungan. Jadi, dalam aplikasi ini sudah sangat mantap desainnya dalam memahami transaksi yang lainnya. Fitur-fitur yang saya temui dalam aplikasi mobile banking ini ialah yang pertama, layanan informasi. Dalam layanan ini ialah saldo, mutasi rekening, suku bunga, dan lokasi cabang atau ATM terdekat. Yang kedua, layanan transaksi. Dalam layanan ini yaitu transfer, pembayaran listrik, air, internet,
pembelian pulsa, dan banyak lagi fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut dan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi tersebut di mobile banking ini. Kelebihan dan kekurangan dari aplikasi mobile banking ini yaitu kelebihan aplikasi mobile banking. Yang pertama, tidak perlu ke bank. Yang kedua, membayar tagihan dengan mudah dan tepat waktu. Yang ketiga, mengecek saldo tabungan tanpa harus bolak-balik ke bank atau mesin ATM. Yang keempat, bebas biaya. Yang kelima, transaksi jauh lebih aman dan nyaman. Dan kekurangan aplikasi mobile banking ini yaitu satu, rentan penipuan smishing. Yang kedua, jaringan internet tidak kuat atau tidak ada kuota. Yang ketiga, berisiko pencurian data. Yang keempat, dibutuhkan smartphone canggih untuk mengaksesnya. Dan yang kelima, jika pertama kali membuat akun mobile banking ini, Anda akan dikenai biaya SMS untuk mendapatkan kode OTP jika ingin mendaftarkan nomor Anda ke rekening aplikasi mobile banking ini. 2. Aplikasi WhatsApp Business. WhatsApp Business adalah aplikasi yang gratis untuk diunduh yang tersedia pada Android dan iPhone, dan didesain untuk pemilik bisnis kecil. WhatsApp Business akan membuat interaksi Anda dengan pelanggan menjadi lebih mudah dengan menyediakan fitur-fitur untuk mengotomasi, menyortir, dan membalas pesan dengan cepat. Perusahaan yang mengembang aplikasi bisnis ialah seseorang pembisnis kecil-kecilan, dan dia mengembangkan juga melewatkan iklan Facebook dan Instagram. Jenis platform dalam aplikasi WhatsApp Business ini ialah dapat diunduh secara gratis di Android maupun iOS, karena aplikasi ini memang dirancang untuk sektor bisnis dalam skala kecil. Fungsi dari bagian manajemen yang mana dapat dibantu oleh aplikasi WhatsApp Business. Fungsi bagian manajemen yang digunakan aplikasi WhatsApp Business ini ialah accounting atau pengarahan, karena dalam aplikasi tersebut ada pengarahan untuk penjual dan pembeli, dan WhatsApp Business ini juga memiliki fitur-fitur yang memudahkan kebutuhan komunikasi antara penjual dan pembeli. WhatsApp Business juga menjangkau lebih banyak pelanggan lewat iklan Facebook dan Instagram. Di WhatsApp Business ini pun mempunyai galeri untuk menampilkan produk atau jasa yang akan ditawarkan ke pelanggan. Analisis perbedaan yang Anda temukan ketika mencoba aplikasi WhatsApp Business. Perbedaan yang saya temukan dalam membuatkan aplikasi WA Business ialah dia tidak sama seperti WA Messenger sebelumnya. WA Business ini sangat mempermudah dalam mempercepat proses bisnis dan membalas chat pembeli walaupun dalam keadaan tidak online atau disebut dengan pesan otomatis. WhatsApp Business ini juga mempunyai perbedaan dengan aplikasi WA Messenger. Di WA Business ini, kalian wajib untuk mengisi profil WA biar calon pembeli bisa mendapatkan informasi bisnis kita sendiri. Memakai nomor telepon perusahaan supaya mudah berkomunikasi dengan pelanggan tanpa harus terganggu WA pribadi kalian. Memigrasi percakapan antar ponsel dan akun, dan mempunyai fitur auto respon dan lain-lainnya. Kelebihan dan kekurangan aplikasi WhatsApp Business. Kelebihan WA Business yaitu 1. Fitur pesan otomatis, 2. Kelompok pesan, 3. Keamanan terjamin, 4. Analisis data interaksi pelanggan, 5. Verifikasi akun. Kekurangan WA Business. 1. Nomor berbeda dengan WhatsApp Messenger. 2. Tidak bisa mengganti nama bisnis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.